Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada video kali ini kami akan coba membahas seputar kurikulum merdeka. Setidaknya ada 4 hal yang akan coba kami jelaskan secara sederhana terkait dengan kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kurikulum merdeka khususnya di tingkat SD. Kemudian yang kedua adalah perubahan pokok, maksudnya di sini apa saja yang berubah di tingkat SD kaitannya dengan perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga nanti adalah bagaimana SKL terbaru SD, karena dari SKL inilah nanti kita jadikan dasar bagaimana mendidik dan menciptakan lulusan sekolah dasar. Dan yang keempat, kita nanti akan membahas bagaimana struktur kurikulum khususnya di tingkat SD. Namun sebelumnya kita intro dulu. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang bagaimana karakteristik kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Yang pertama adalah berfokus pada materi esensial, artinya materinya tidak terlalu luas, karena yang diutamakan itu adalah siswa mampu memahami, mampu menerapkan, sehingga pembelajaran nanti akan lebih mendalam, terutama dalam pengembangan literasi dan numerasi. Kita tidak boleh memahami bahwa literasi adalah bahasa Indonesia dan numerasi adalah matematika, bukan ya? Bukan berarti seperti itu. Semua mata pelajaran itu nanti bisa diajarkan tentang literasi dan numerasi. Artinya begini, literasi itu bagaimana siswa mampu memahami apa yang dibaca, mampu mengolah informasi, dan mampu menerapkannya. Kalau numerasi itu memang yang berhubungan dengan angka, dengan tabel, dan juga dengan simbol-simbol. Semua pelajaran itu nantinya memang mengajarkan anak bagaimana anak tersebut berkembang literasi dan numerasinya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ini nantinya dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini nantinya yang dikejar itu yang utama bukan hasilnya, namun karakternya atau prosesnya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah mengembangkan soft skill dan karakter siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan masuk ke dalam struktur kurikulum dan dialokasikan sekitar 20 hingga 30% di setiap pelajaran. Misalnya matematika, dalam seminggu itu ada 4 jam misalnya. Berarti yang 3 jam pelajaran itu pembelajaran reguler di kelas, dan yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dari alokasi yang 20% tadi dari semua mata pelajaran nanti akan digabungkan, kemudian dibuatkan jadwal pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik yang ketiga yaitu adanya fleksibilitas, diberi kebebasan baik itu guru-gurunya, sekolahnya maupun siswa-siswinya. Kalau di tingkat sekolah dasar, mungkin fleksibilitas itu dalam bentuk kebebasan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, kalau di kurikulum 2013 kemarin, itu diwajibkan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan di kurikulum merdeka ini boleh menggunakan pendekatan tematik atau boleh menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran. Nah, itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan, kepada guru kelas, mana yang terbaik untuk siswa-siswinya masing-masing. Kemudian fleksibilitas yang kedua yakni bagaimana capaian pembelajaran itu disusun per fase, bukan per jenjang. Artinya kalau dulu di kelas 1 sudah ditentukan tujuannya ini, kelas 2 tujuannya ini, kelas 3 tujuannya ini, nanti malah akan dibentuk per fase. Fase A nanti ada kelas 1 dan 2. Jadi capaian pembelajaran yang dibentuk dalam satu fase boleh disampaikan di kelas 1, boleh disampaikan di kelas 2, boleh disampaikan di kedua-duanya karena adanya fleksibilitas. Kemudian yang ketiga, nanti jam pelajaran disusun itu per tahun, bukan per minggu.
Nah, itu tadi beberapa karakteristik dari kurikulum merdeka. Jika dirasa penjelasan tentang karakteristik ini kurang, Bapak Ibu bisa menambahkannya di kolom komentar aja ya. Oke, yang berikutnya, apa sajakah yang berubah di tingkat SD? Nah, paling tidak ada 4. Yang pertama, nantinya pelajaran IPA dan IPS akan digabung menjadi satu, yang dinamakan IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kenapa digabung? Karena menurut para ahli, karena di tingkat SD, tahap berpikirnya itu masih konkret, masih sederhana dan belum detail. Dan juga nanti penggabungan tersebut dapat memicu anak dalam mengelola lingkungan alam dan sosial secara terpadu dan komprehensif. Kemudian perubahan yang kedua nanti bisa kita lihat, bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran. Kalau kemarin di kurikulum 2013 hanya bisa menjadi program ekstrakurikuler, nanti sudah bisa menjadi mapel pilihan. Artinya guru mapel bahasa Inggris di SD itu nantinya akan diakui jamnya oleh Dapodik. Yang ketiga, mapel keterampilan akan diganti dengan seni budaya. Sekolah harus menyiapkan minimal 1 jenis seni. Boleh seni musik, boleh seni tari, dan juga boleh seni teater. Dan yang terakhir nanti pendidikan Pancasila akan menjadi pengganti mapel PPKN. Kenapa kok istilahnya diganti? Ya karena pemerintah sekali lagi ingin memperkuat penanaman karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar teori dan pengetahuan saja. Nah, sekarang yang menarik ini masalah pelajaran bahasa Inggris. Siapa yang nantinya berhak mengajar bahasa Inggris? Ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau guru kelas memang mempunyai kompetensi yang bagus, berarti dia juga bisa mengajar bahasa Inggris. Akan tetapi, kalau memang belum memiliki kompetensi yang memadai, maka nanti bisa diambil dari guru bahasa Inggris yang memang jurusan bahasa Inggris yang ada di sekolah tersebut. Atau jika belum ada lagi, maka nanti bisa diambilkan dari guru bahasa Inggris SD atau SMP terdekat. Atau alternatif berikutnya bisa diambil dari mahasiswa yang memang masuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai SKL di SD. Kenapa SKL ini penting? Karena memang kita mengajar itu kan harus ada pedomannya, dan pedoman itu sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, SKL adalah kualifikasi minimum yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang. Penyusunan SKL di tingkat SD ini nanti difokuskan pada 3 hal. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, menanamkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga itu menumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kalau kita perhatikan di sini, nomor 1 dan 2 itu berhubungan dengan karakter. Kemudian nomor 3 baru dia berhubungan dengan pengetahuan. Karena memang seperti yang saya ungkapkan tadi, pemerintah itu ingin mengembangkan soft skill siswa, ingin mengembangkan karakter siswa. Bagaimana semua siswa di Indonesia itu nantinya memiliki karakter-karakter yang memang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman ini kan semakin berubah. Jadi anak didik kita harus kita bekali agar mereka tidak semakin ketinggalan. Kemudian yang terakhir kita membahas struktur kurikulum di tingkat SD. Ada 4 hal di sini. Yang pertama itu nanti bagaimana pembagian fasenya. Yang kedua itu bagaimana pendekatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proporsi beban belajar, pembagiannya seperti apa, dan yang keempat itu nanti bagaimana pembagian beban belajar per mata pelajaran. Baik, yang pertama untuk fase perkembangan siswa di tingkat SD nanti ada 3. Yang pertama namanya fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Fase B terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan fase C itu nanti terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran ini sekali lagi disusunnya per fase, bukan per jenjang ya. Artinya guru memiliki fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajaran
Boleh di tahun pertama, boleh di tahun kedua, atau boleh di kedua-duanya. Misalkan pada fase A, ada capaian pembelajaran siswa mampu memahami bilangan sampai 10.000. Karena di fase A ini adalah kelas 1 dan kelas 2, maka bilangan 10.000 ini boleh dituntaskan di kelas 1, boleh dituntaskan di kelas 2, atau boleh disampaikan di kelas 1 dan kelas 2. Yang penting pada akhir fase, ketika siswa sudah naik dari kelas 2, capaian pembelajaran ini sudah harus tuntas. Kemudian selanjutnya bagaimana pendekatan pembelajaran di tingkat SD? Nah, ini nantinya tidak lagi diwajibkan menggunakan pendekatan tematik, tapi diberi fleksibilitas. Artinya boleh menggunakan tematik, boleh berbasis mata pelajaran. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang terbaik untuk kegiatan pembelajarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah proporsi struktur kurikulum nantinya di tingkat SD. Pembelajarannya dilakukan melalui 2 kegiatan. Yang pertama, intrakurikuler, yaitu pembelajaran sebagaimana biasa di kelas, itu nanti dialokasikan sebesar 80%. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek untuk menggali profil pelajar Pancasila, nanti ada 20%. Misalnya, jika matematika per minggu itu ada 4 jam pelajaran, maka 3 jam pelajaran itu adalah kegiatan reguler, berupa kegiatan pembelajarannya di kelas seperti biasa, dan nanti yang sisanya yang 1 jam itu dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir kita akan melihat bagaimana struktur kurikulumnya. Pada dasarnya tidak ada perubahan. Kalau dulu matematika ada 5 jam, di sini juga masih 5 jam. PJOK 4 jam, di sini juga masih 4 jam. Nah, yang membedakannya adalah pembagiannya atau proporsinya. Kalau matematika dulu 5 jam, berarti nanti yang 4 jam adalah KBM di kelas seperti biasa, dan yang 1 jam itu untuk proyek. Khusus bahasa Indonesia, karena ada 8 jam, nanti yang 6 jam itu KBM seperti biasa, dan yang 2 jam itu untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian PPKN nanti berubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila. Ada 5 jam, berarti yang 4 jam itu KBM biasa, dan yang 1 jam itu nanti untuk proyeknya. Dan nanti pembelajaran seni bisa kita lihat di keterangan ini. Nanti sekolah minimal menyiapkan 1 seni, boleh itu seni musik, boleh seni rupa, boleh teater, atau seni tari. Dan untuk pembelajaran bahasa Inggris serta mulok, nanti masing-masing 2 jam pelajaran dan tidak ada pembelajaran berbasis proyek. Karena kalau dialokasikan ke proyek, nanti habis. Akan tetapi untuk mulok nanti tidak hanya sebatas seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk menerapkan pembelajaran mulok itu ada 3 pilihan. Yang pertama, bisa diintegrasikan dengan pembelajaran mapel lainnya di pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, bisa diintegrasikan pada pembelajaran berbasis proyek. Atau yang ketiga, berdiri sendiri seperti ini. Dan kalau kita perhatikan yang bertanda bintang 4 ya Bapak Ibu, total jam pembelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pembelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya pemerintah itu sudah memang menetapkan minimal di kelas 1 itu, misalnya seperti contoh di sini, harus ada 828 jam pelajaran intrakurikuler dan 252 jam pelajaran untuk penguatan profil Pancasila. Jadi jika sekolah ingin menambahkan pelajaran untuk ciri khas sekolah, untuk menyesuaikan dengan budaya lokal, maka dipersilahkan. Yang penting pemerintah sudah menyiapkan minimal jam pelajaran. Untuk penerapan di tahun pertama seperti saat ini nanti hanya di kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk di tahun kedua ditambah lagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Lalu pada tahun ketiga barulah semua kelas itu bisa menerapkan kurikulum merdeka.
Mungkin cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.